Dokter Vatikan ungkap penyebab wafatnya Paus Fransiskus. Warga datangi Kedubes Vatikan, sampaikan doa untuk Paus Fransiskus. Kejagung tetapkan 3 tersangka suap penanganan perkara, termasuk Direktur Pemberitaan salah satu TV swasta. Pasien korban pelecehan dokter di Malang bertambah. Rekor harga emas antam tembus 2 juta per gram. Gregoria dicoret dari skuad Piala Sudirman 2025. Bersama saya Muhammad Skardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Paus Fransiskus wafat akibat stroke otak dan gagal jantung. Demikian hasil pemeriksaan dokter Vatikan yang dirilis Senin malam waktu setempat. Paus Amerika Latin pertama dalam sejarah Gereja Katolik Roma itu tutup usia pada pukul 7.35 di kediamannya Kapel Residen Santa Marta Vatikan. Dr. Andrea Arcangeli dalam surat keterangan kematian menjelaskan Paus mengalami koma sebelum meninggal pada Senin pagi. Surat kematian juga menjelaskan Paus Fransiskus menderita tekanan darah tinggi, kerusakan paru-paru yang parah, serta diabetes tipe 2. Beberapa penyakit ini tidak diungkap ke publik sebelumnya. Vatikan juga merilis surat wasiat Paus Fransiskus yang menyatakan dia ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, bukan Basilika Santo Petrus di Vatikan. Ini berbeda dengan para pendahulunya. Selain itu, Paus ingin dimakamkan di dalam tanah tanpa hiasan khusus, melainkan hanya tulisan nama kepausannya dalam bahasa Latin, Fransiskus. Paus diketahui menderita berbagai penyakit selama 12 tahun tugasnya memimpin Gereja Katolik dunia, termasuk nyaris merenggut nyawa saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Gemelli Roma pada Februari hingga Maret lalu. Dokter saat itu mendiagnosanya mengalami pneumonia ganda serta gagal ginjal awal. Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta membuka kesempatan bagi warga yang ingin menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Gerbang Kedubes dibuka sejak pagi hari untuk masyarakat umum. Warga berdatangan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, mengantri giliran untuk diberikan kesempatan berdoa di dalam Kedubes. Warga harus menunggu beberapa menit untuk bergantian memasuki Kedubes. Untuk bisa masuk ke dalam Kedubes, warga harus meninggalkan kartu identitas terlebih dahulu di depan gerbang. Setelah itu mereka diperbolehkan masuk dan berdoa di sebuah kapel. Sejumlah pejabat terlihat berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Salah satunya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani. Ucapan bela sungkawa melalui karangan bunga juga terlihat di halaman Kedubes Vatikan. Salah satunya datang dari Presiden Prabowo Subianto. Kejagung tetapkan 3 tersangka kasus suap penanganan perkara. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengungkap peran 3 tersangka kasus dugaan penanganan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga tersangka ini adalah MS dan JS, merupakan pengacara, serta TB, Direktur Pemberitaan Jack TV. MS dan JS diduga membayar TB hingga 478,5 juta rupiah untuk membuat berita hingga konten negatif terkait Kejagung. Kasus dugaan perintangan tersebut dilakukan untuk perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong. MS dan JS mengorder TB untuk membuat berita negatif dan konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait penanganan perkara Akuo baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun persidangan. TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jack TV. Selain itu, MS dan JS juga membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara Akuo saat persidangan sementara berlangsung.
Abdul Qohar menjelaskan TB melancarkan aksinya secara pribadi tanpa diketahui oleh direksi maupun jajaran JEK TV. Sementara itu TB menegaskan tidak menitipkan berita ke pihak manapun kepada rekan seprofesinya. Korban dugaan pelecehan seksual oknum dokter di rumah sakit swasta Malang kembali bertambah. Satu orang pasien lagi melaporkan dokter berinisial AYP ke Polresta Malang Kota Selasa 22 April 2025. Identitas pasien perempuan itu diketahui berinisial A, 30 tahun, asal Malang. Dia datang didampingi tim penasihat hukum dari YLBHI Surabaya Pos Malang dan langsung memasuki Polresta Malang untuk membuat laporan polisi dengan melampirkan dokumen barang bukti pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Penasihat hukum korban Atri Eva Oktaviani mengatakan dia mendampingi kliennya melaporkan Dr. AYP ke unit PPA Satreskrim Polresta Malang karena mengalami pelecehan seksual. Korban memberanikan diri lapor ke polisi setelah berkonsultasi ke YLBHI Surabaya Pos Malang usai kasusnya viral dan menjadi perhatian publik. Eva menjelaskan peristiwa dugaan pelecehan seksual itu dialami ibu muda tersebut di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Persada. Peristiwa terjadi pada 2023. Sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual oleh AYP mencuat dari sebuah unggahan seorang netizen di Instagram. Dia mengaku menjadi korban pelecehan seksual saat menjalani rawat inap pada Selasa 27 September 2022. AYP diduga meminta korban membuka pakaian dengan alasan memeriksa kesehatan serta mendokumentasikan bagian tubuh sensitif korban dengan ponselnya. Harga emas antam tembus 2 juta rupiah per gram hari ini. Harga emas antam Selasa 22 April terpantau naik Rp36.000, menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni Rp2.016.000 per gram. Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, harganya juga naik Rp36.000 menjadi Rp1.865.000. Harga emas antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Melansir laman resmi Antam, Antam menjual beberapa ukuran logam mulia. Adapun ukuran terkecil yaitu setengah gram yang dibanderol dengan harga Rp1.058.000. Selanjutnya ukuran kecil yang dijual Antam adalah 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, dan 10 gram. Masing-masing dibanderol dengan harga yang berbeda-beda. Kenaikan harga emas antam sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan fenomena antrian sejak subuh hingga hilangnya logam mulia dari pasaran ramai terjadi. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22, yakni sebesar 0,9%. Jika ingin mendapat potongan pajak lebih rendah, yaitu 0,45%, serta nomor NPWP setiap kali transaksi. Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung dicoret dari skuad Merah Putih untuk Piala Sudirman 2025 karena alasan sakit. Gregoria awalnya masuk ke skuad Indonesia untuk Piala Sudirman 2025 bersama Putri Kusuma Wardani. Namun sayangnya atlet yang akrab disapa Georgie itu batal beraksi. PBSI mengumumkan bahwa Gregoria sakit vertigo sehingga tunggal putri andalan Indonesia itu harus beristirahat total. Lubang yang ditinggalkan Gregoria akan diisi Esther Nurumi Triwardoyo. Dengan demikian, Esther dan Putri KW akan jadi tumpuan di sektor tunggal putri Indonesia di Piala Sudirman 2025. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengatakan sesuai rekomendasi dokter, Gregoria harus istirahat total beberapa hari untuk memulihkan kondisinya. Tim Indonesia sudah menjalani acara pelepasan ke Piala Sudirman 2025 pada Senin 21 April 2025. Skuad Merah Putih direncanakan terbang ke Xiamen, Cina pada Kamis 24 April 2025. Piala Sudirman 2025 akan digelar di Gimnasium Fenghuan, Xiamen, Cina 25 April
sampai 4 Mei 2025. Indonesia tergabung di grup D bersama India, Inggris, dan Denmark. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.